Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema surat lamaran dan CV. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Sari Sumitro. Kita mulai saja ya perkuliahan online malam ini. Surat lamaran dan CV ya. Oke. Apakah itu surat? Biasanya surat dipakai untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada dua orang yang saling berkomunikasi, tapi tidak saling bertemu muka ya jadinya. Jadi surat itu sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. Surat juga bisa dikatakan sebagai salah satu percakapan tertulis, karena ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita tidak bertatapan langsung atau face to face, tapi kita secara tertulis dengan orang tersebut, saling mengirimkan surat ya. Kemudian surat juga mempunyai atau memiliki informasi di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar hai, nama saya ini, tapi ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita tuju. Gitu. Jadi ada informasi di dalamnya ya. Jadi tidak hanya sekedar sapa menyapa, tidak hanya sekedar memperkenalkan diri, tapi ada informasi lain yang lebih penting daripada itu. Oke, kemudian melibatkan dua orang. Ya, jadi surat menyurat tidak akan terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Harus ada dua. Ya, jadi ada penulis dan ada penerima surat. Oke. Jadi ini fungsi surat ya, fungsi surat. Jadi fungsi surat itu ada beberapa ya, ada 4 di sini kita bisa lihat. Pertama, fungsi surat di sini ada 4. Ada sebagai wakil, ada sebagai bukti, ada sebagai arsip, dan juga ada sebagai pedoman kita. Nah, yang pertama sebagai wakil. Kenapa sebagai wakil? Karena ketika kita mengirimkan surat, kita tidak bertemu langsung kepada orang yang ingin kita kirimin surat. Jadi surat ini sebagai wakil kita, untuk menjelaskan apa yang kita maksud kepada orang yang kita tuju. Kemudian fungsi surat sebagai bukti tertulis ya, sebagai bukti tertulis yang di dalamnya itu ada kekuatan hukumnya. Jadi ada pengikat lah. Jadi ada pengikat, tidak bisa sembarang dibatalkan ya, karena dia memang ada hukumnya. Apalagi kalau surat-surat yang memiliki materai di dalamnya dan tanda tangan. Nah, itu sangat ikatan hukumnya sangat kuat. Kemudian ada juga yang namanya sebagai arsip. Kenapa sebagai arsip? Karena ketika kita setelah kita mengirimkan surat, pasti akan tersimpan dan ini menjadi pedoman kita berkaitan dengan yang keempat, menjadi pedoman kita untuk balasan surat yang selanjutnya gitu ya. Jadi surat itu sebagai arsip dan juga sebagai pedoman. Oke. Kemudian bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ini ada beberapa macam ya. Kita mulai dari susunan surat yang paling atas. Susunan surat yang paling atas itu adalah kop surat ya, kop surat. Kemudian diurut dengan nomor, tanggal, lampiran, ada juga perihal. Apalagi ini biasanya terdapat di surat-surat resmi ya. Kalau yang seperti ini ada alamat, isi surat sendiri terbagi ada 3. Jadi nggak hanya isi surat aja langsung isi, enggak. Jadi isi surat ini ada salam pembukanya, ada isi di mana isi ini termaksud ke dalam tujuan kita menulis surat gitu. Kemudian salam penutup, dan terakhir tanda tangan kita ya, atau tanda tangan orang yang berkepentingan. Kita akan masuk kepada bagian surat yang pertama, yaitu kepala surat atau kop surat. Nah, kepala surat sendiri ini terdiri atas beberapa bagian yang harus dilengkapi. Apalagi untuk surat-surat resmi ya, yang dari suatu lembaga, biasanya kop surat ini pasti selalu ada. Nah, yang paling penting di
kop surat atau kepala surat ini adalah ada logo instansi ya, biasanya berada di sebelah kiri kop surat. Kemudian ada nama instansi secara lengkap seperti di sini Ibu contohkan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia gitu. Misalkan kalau kampus kita berarti Universitas Esa Unggul. Kemudian ada alamat instansi. Alamat instansi itu kita tulis dengan tulisan ini ya, setiap awal katanya itu dengan huruf besar, sisanya dengan huruf kecil. Nah, untuk di kop surat alamatnya hanya perlu alamat sama nama daerahnya atau kotanya, udah sampai di situ aja. Karena kalau untuk yang lebih lengkap itu ada nanti untuk di penjelasan alamat surat, penulisan alamat. Jadi kalau di sini Ibu contohkan adalah Jalan Bina Warga 2, nama jalannya, Kalibata Raya, nama daerahnya, Jakarta, nama kotanya. Jadi hanya sampai di situ, tidak perlu dengan kelurahan, kecamatan, desanya, nggak perlu. Jadi hanya sebatas yang penting saja ya. Oke. Kemudian di bawah nama jalan ada nomor telepon instansi. Biasanya nomor telepon instansi ini dilengkapi dengan nomor fax juga untuk keperluan pengiriman dokumen. Nah, setelah itu ada ada alamat email ya. Jadi alamat email jika jika lembaga tersebut memiliki email atau website, bisa dilampirkan di setelah nomor telepon atau setelah fax mail. Nah, jadi tidak harus ada ya. Kalau ada, jadi opsional pilihannya. Kemudian yang berikutnya adalah ada tanggal surat ya, ada tanggal surat. Di sini ada beberapa contoh tanggal surat ya. Coba mana menurut kalian yang benar? Yang pertama, tanggal 25 bulan Juni tahun 2009. Jadi ini lengkap ya, ada tulisan tanggalnya, ada angka tanggalnya. Seperti itu. Yang kedua, Bandung, 31/04/2009. Yang ketiga, 25 Juni 2009. Yang keempat lebih singkat lagi nih, 24 atas 08. Jadi menurut kalian mana yang benar di antara keempat tanggal surat ini? Jadi untuk tanggal surat tepat di bawah kop surat itu penulisannya adalah 25 Juni 2009. Atau kalau tanggal sekarang berarti tanggal 6 ya, tanggal 6 September 2019. Jadi tidak menggunakan nama kota di depannya, tidak disingkat bulannya, tidak disingkat tahunnya. Jadi harus lengkap ya. Kecuali ketika kita menuliskan tanggal surat di atas tanda tangan, itu baru kita menuliskan dengan nama kotanya. Misalkan Jakarta, ya, 25 Juni 2009. Seperti itu untuk penulisan tanggal surat. Jadi kalau yang di bawah kop surat itu tidak pakai nama tempat, sedangkan kalau di atas tanda tangan kita boleh menambahkan dengan nama kotanya ya. Nah, setelah itu lampiran surat. Apa sih gunanya lampiran surat gitu ya? Lampiran surat ini digunakan untuk memberitahukan bahwa surat ini dilengkapi dengan data-data tambahan atau lembar-lembar tambahan. Misalkan kalau di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya kita melampirkan CV, ijazah, KTP, fotokopi KTP, pas foto. Nah, itu masuk ke dalam lampiran ya. Jadi lampiran surat. Misalkan tadi Ibu sebutkan CV, apa tadi lagi? Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi
NPWP. Berarti ada 4 lampiran tambahan. Jadi dalam lampiran kita tuliskan 5 lembar, ya, 5 lembar. Kalau memang dia terdapat masih ada 4 halaman tambahan, gitu ya. Jadi 4 bukan 5 ya, 4 halaman tambahan kita di dalam lampirannya ditulis 4 lembar. Oke, itu untuk lampiran. Tapi jika dalam surat tersebut tidak memiliki halaman tambahan atau data-data tambahan atau lembar-lembar tambahan, berarti kita tidak perlu menuliskan lampirannya atau lampirannya itu di strike saja.